Shalom, bersama dengan saya Dina, kita akan menyaksikan info pekan ini. Never fails, it carries me through night. Your grace, it always prevails. In Him I am found. Yeah. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Shalom remaja Tuhan, hari ini kita akan ada ibadah youth setelah ibadah minggu. Mari semuanya sama-sama kita datang dan nikmati berkat Tuhan. Fellowship Dewasa Muda hari ini jam 5 sore di Papski. Jangan lupa datang ya. Mari mengadakan mesbah keluarga bersama dengan keluarga, teman, ataupun tetangga yang terdekat. Apabila Bapak Ibu Saudara mau membentuk MK sendiri, boleh menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Fellowship kaum pria diadakan pada tanggal 24 September hari Selasa jam 6:30 malam di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 9:30 sampai jam 10:30 di gereja. Mari Wanita Bethel Indonesia hadirlah dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Jumat 27 September jam 5 sore di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu tanggal 29 September jam 8 pagi dilayani oleh Ibu Ruth Hartiani Rantung, disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi di gereja. Kami menginfokan bahwa tim multimedia membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara menjadi host talent bersama dengan tim multimedia. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan menghubungi Saudara Dika. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Ati.
Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Budget rangkaian ulang tahun dan Natal Gereja 2024 sebesar 20 juta rupiah. Jumlah tabungan yang sudah terkumpul sebesar 7.013.000. Dana yang masih dibutuhkan adalah 12.987.000 rupiah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 21 September, Saudara Olan Randy Saputra. Tanggal 22 September, Bapak Sandi Priyo Laksono Adam. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, ada sukacita hari ini di rumah Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Puji nama Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh keluar dari tempat duduknya, kasih salam kiri kanannya saudara kita sapa, berikan senyuman yang terbaik, berikan kata-kata yang terbaik buat saudara kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau bersama-sama membaca ayat firman Tuhan pagi hari ini. Ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara membaca dengan iman. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan kita kuat, amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik. Terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang kami kagumi. Engkau satu-satunya Allah yang perkasa dan luar biasa dalam hidup kami. Mari Bapak, kami mau beri pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus. Bertahtalah Engkau Allah setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam setiap kelemahan hidup kami, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Yesus yang kami andalkan senantiasa Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini.
pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan caramu mencintaiku, Kau ada di cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di titik terendahku, Kau hadir, Ku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami mengagumi karya-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir, Ku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Mari dengan sungguh bersama-sama di hadapan Tuhan nyatakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Tak terbatas
atas setiap pujian kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya sumber kemenangan bagi kami. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang kami kagumi. Kau
bagi Yesus. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kiranya sukacita surga terjadi di tempat ini melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang siap untuk menari bagi Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin, puji Tuhan. Siapa yang bersukacita pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Ekspresi orang yang bersukacita itu bagaimana Bapak Ibu? Tersenyum yang pertama. Kalau sukacitanya melebihi dari segalanya, dia bisa tertawa ya Bapak Ibu. Bagaimana ekspresi orang yang tertawa, Bapak Ibu bisa tertawa? Boleh tengok kiri kanannya, berikan tertawamu yang terbaik. Hahaha, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersama-sama menari bagi Tuhan, sebab Dia sumber kekaguman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari bergerakkan kakinya di hadapan Tuhan, menari bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yakin aku. Amin.
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Aku bernyanyi, amin. Bahagia, kami berbahagia Tuhan, sebab kami memiliki Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Selamanya kami bernyanyi bagimu. Amin. Bahagia memuji Yesus, memuji Yesus. Katakan dengan sungguh, kami memuji Engkau Yesus. Memuji Yesus. Lagi kami memuji Engkau Yesus Kristus Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita yang berkuasa. Semua kita di tempat ini percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa. Amin. Amin. Boleh tepuk kanan kiri depan belakang, katakan dalam nama Yesus ada kuasa. Yes, mari kita sama-sama nyanyikan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Woo! Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita ya. Nama Tuhan Yesus, menara yang teguh. Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Amin. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang perkasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tak segala nama yang telah membebaskan kita, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama.
Mari kita undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus beserta. Ku daki, daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa dengan kasih Kakak Keisha, berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersepakat berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan beribadah di lantai 2. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-Mu ini. Amin. Bapak. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu bisa tertanam di dalam hati mereka Bapak. Bisa menjadi pedoman sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menjadi berkat di Amin. lingkungan mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan satu pujian baru. Ya, kita bersama-sama. Mohon maaf, kita akan menaikkan doa syafaat terlebih dahulu, Bapak Ibu, karena terlalu bersemangat ya ini ya, WL-nya ya. Ya baik. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya, Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berserah hanya kepada-Mu, maka kuasa yang besar, kuasa ilahi dari Sang Pembuat Mujizat yang pernah meneduhkan badai, yang membelah laut, Sang Pembuat Mujizat sejati itu yang selalu ada bagi kami. Untuk itu kami tidak gentar untuk menjalani hidup-hidup ini, karena kami berjalan di dalam tuntunan pimpinan Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa, Amin. yang tidak pernah berubah kasih setianya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini.
kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Sebagai rasa syukur kami karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu. Engkau akan mengurapi dengan kuasa urapan yang dari surga, sehingga setiap firman yang kami dengar itu tidak akan terlewatkan, boleh kami cerna, boleh kami nikmati, dan terlebih lagi kami boleh lakukan agar kami boleh semakin dibenarkan di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kesempatan hari ini. Tuhan juga sudah memberkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, mulai dari penerima tamu, pemain musik, singer, leader, multimedia, seluruh yang ambil bagian pagi hari ini Tuhan boleh pakai, dan hari-hari selanjutnya Tuhan akan terus berkati, Tuhan akan terus lengkapi mereka, sehingga pelayanan hari lepas hari, minggu, bulan, tahun terus boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang dilayani. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami pagi hari ini Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kami duga, tapi satu hal, ketika seizin Tuhan, itu pasti yang terbaik. Untuk itu pagi hari ini kami memohon pengampunan-Mu atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin negeri kami. Biarlah hujan pertobatan boleh terjadi, pengampunan yang dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan, sehingga bangsa Indonesia boleh menikmati lawatan Tuhan. Hati para pejabat dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparatur negara, seluruh lembaga negara, seluruh pejabat negara dari pusat sampai tingkat yang paling bawah boleh menikmati pengampunan dan lawatan yang dari Tuhan. Mereka boleh diberkati, hatinya diubahkan menjadi hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka yang menjalankan tugas apapun tanggung jawab mereka, ada satu kesadaran bahwa pada saatnya nanti mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, untuk menggenapi rencana-Mu, menggenapi firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan baru yang akan dilantik beberapa bulan ke depan. Kami rindu biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan memilihkan bagi presiden yang baru para pembantu, para menteri. Kami rindu tangan Tuhan sendiri yang akan memilihkan, menetapkan, sehingga mereka yang akan mendampingi presiden yang baru adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk membawa negeri ini semakin menikmati berkat Tuhan, semakin menjadi apa yang Tuhan rencanakan untuk menggenapi firman-Mu. Kami juga berdoa untuk beberapa bulan ke depan akan diadakan pemilihan kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kerinduan kami hanya satu, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menetapkan, memilihkan mereka-mereka yang akan menjadi kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah. Segala kekuatan manusia kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang menetapkan, memilihkan, sehingga yang akan menduduki kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan tetapkan untuk menggenapi firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Kami berdoa untuk Bapak pejabat wali kota yang ada di kota Salatiga. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga seluruh pembantu-pembantu yang membantu kepala pemerintahan di kota Salatiga juga boleh bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan akan melawat, memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga melalui Bapak pejabat wali kota yang ada di kota Salatiga, kami yang tinggal di kota Salatiga boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk badan kerjasama gereja-gereja yang ada di kota Salatiga. Mari Bapa, Engkau yang sudah menetapkan, Engkau yang sudah memilih, Engkau akan memberkati seluruh program sepanjang tahun ini.
Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya, bahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di kota Salatiga diberkati, dilawat, dijamah oleh Tuhan, sehingga menjadi berkat dimanapun hamba-hambamu melayani. Selalu ada urapan yang baru, ada kuasa yang dari Tuhan. Boleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan, boleh banyak jiwa-jiwa baru bertobat, bahkan jiwa-jiwa lama dilawat, dijamah, diubahkan oleh Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan Gereja Bethel Indonesia Ebenezer di mana kami bernaung. Kami menyerahkan Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya, kami menyerahkan Bapak Ibu Chris, menyerahkan Bapak Ibu Tony Titus, menyerahkan Tante Lydia Lo yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, biar Tuhan yang akan menyembuhkan, menyempurnakan, sehingga Tante Lydia Lo boleh kembali sehat dan kembali mendampingi kami di dalam pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh yang melayani di gereja kami tanpa kecuali. Tuhan akan terus pakai, Tuhan akan terus lengkapi, Tuhan akan terus urapi, sehingga apapun pelayanan mereka, ada kuasa, ada urapan, ada penyertaan Tuhan, sehingga seluruh staf pengembalaan sampai yang paling bawah terus menikmati lawatan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk program yang sudah direncanakan sepanjang tahun ini. Kami serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang akan menetapkan, Tuhan yang akan memampukan, sehingga melalui program-program yang sudah ada, Tuhan tetap dan terus dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu untuk kembali sehat. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Herminten yang Tuhan sudah tolong di dalam operasinya. Kami mau mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Karena hidup ini milik Tuhan, dan Engkau sang pembuat mujizat itu masih ada dan tetap ada mujizat itu. Untuk itu kami menyerahkan Ibu Herminten ke dalam tangan-Mu, biar melalui rumah sakit, obat-obatan, dokter, perawat, seluruh fasilitas yang ada itu hanya sebagai sarana, karena kesembuhan, pemulihan itu milik Tuhan sepenuhnya. Kami berdoa juga untuk Mbak Rum, kami berdoa untuk Bapak Joko Titus, kami berdoa untuk Bapak Sukijan, kami berdoa untuk Ibu Lydia Ari. Kami berdoa untuk saudara, sahabat, rekan-rekan kami yang mungkin pada saat ini juga mengalami kelemahan tubuh. Engkau lebih tahu, Engkau mengenal mereka. Kami mau mempercayakan kesembuhan mereka hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu, kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan yang kami sembah, yang kami layani, yang kami percaya itu tidak pernah sia-sia. Dan kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami. Mari Bapa, Engkau terus akan bekerja memakai sarana prasarana yang ada melalui media apapun, media elektronik, media cetak, bahkan melalui gereja-gereja YouTube, melalui mulut orang percaya, anak-anak Tuhan, para misionaris. Engkau akan melengkapi, Engkau akan memakai, sehingga Injil terus dikumandangkan, bahkan kuasa yang dari Tuhan boleh menjamah setiap hati yang mendengar firman-Mu. Hati mereka dijamah, diubahkan, dan mereka boleh percaya dan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita semua yang percaya kepada janji-Nya. Karena janji-Nya adalah ya dan amin. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Katakan Tuhan sanggup.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita ulangi dari bait Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan, tangan Tuhan memegang hidupku. Engkau menopangku Tuhan, katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya akan janji Tuhan. Kekuatan dan pertolongan hanya dari Tuhan. Pertolongan selalu ada bagiku. Katakan sama-sama, Kau Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya akan janji Tuhan. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan Selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah untuk setiap kami supaya kami boleh berjalan dalam kekuatan ilahi, sehingga menghadapi apapun juga kami terus maju, berpengharapan kepada Tuhan saja yang menyertai kami. Terima kasih. Beri kami pengertian untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini, supaya kami boleh berjalan dalam rencana-Mu, dalam jalan-Mu, dalam kehendak-Mu, sehingga hidup kami terus berjalan dalam iman
dan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tetap bersuka cita. Haleluya. Dalam segala keadaan kita tetap belajar bersyukur karena kita tahu orang-orang yang di dalam Tuhan, kekuatannya di dalam Tuhan, dia tetap bersyukur dalam segala situasi. Sebab seringkali begini, ketika kita ini bekerja, melakukan segala aktivitas kesana kemari, mondar-mandir, lalu berkata dan sempat mengeluh, aduh capek, kesana kemari, muter-muter ya, sana sini, lelah. Ya. Enak orang itu, bisa santai, bisa selonjoran. Ya. Tapi orang yang santai dan selonjoran, enak ya, yang di sana bisa kesana kemari, saya yang kurang enak badan, hanya bisa tiduran. Ya. Membanding-bandingkan keadaan orang sehingga kita tidak bisa bersyukur. Bahkan selalu punya cara berpikir yang negatif ketika seorang ayah melihat anaknya datang pulang sekolah, lalu anak itu berkata kepada ayahnya, "Pak, aku dapat nilai 90. Kok 90? Enggak 100 loh." Lalu di kemudian hari anaknya datang, "Pak, akhirnya dapat 100. Tumben 100. Ini cara berpikir yang orang tidak mengalami pembaharuan. Ya. Jadi semua dipandang dengan cara yang negatif. Ya. Tiduran salah, jalan salah, 90 salah, 100 tumben. Itu sebabnya hari-hari ini memandang segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Sebab kita orang yang percaya itu melihatnya dengan iman. Sehingga kita terus mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Sebab itu kita termasuk bagian dari orang-orang yang percaya. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus menuliskan pernyataan ini kepada jemaat di Efesus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita perhatikan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Satu kata penting yang harus kita ingat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu apa? Akhirnya. Apa yang dimaksud Paulus dengan kata akhirnya? Yang Paulus maksudkan adalah begini, walaupun kita sudah menerima firman, sudah beribadah, atau dengan lebih keras, sudah bertobat, sudah memulai hal yang baik, tetapi ada satu yang sangat penting yang akhirnya menjadi inti dari segala sesuatunya adalah apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kesimpulan, hasil akhir, sesuatu yang penting dalam segala yang kita lakukan, ibadah, melakukan yang baik, tapi tetap pada akhirnya hendaklah kita semuanya kuat di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Katakan bersama saya, dalam Tuhan. 1, 2, 3, dalam Tuhan. Artinya firman Tuhan dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di luar Tuhan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita mau belajar hari-hari ini, bagaimana kita mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan apa yang Tuhan berikan? Seringkali kita terlalu global memikirkan, wah, kekuatan apa yang aku terima dari Tuhan? Ini kita belajar dari orang-orang yang menjadi pahlawan iman yang tertulis di dalam Alkitab. Kita lihat kekuatan apa yang Tuhan berikan. Kita belajar dari Salomo, kekuatan hikmat.
dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan berkata, maka berikanlah, ini pernyataan Raja Salomo ketika mendapat tawaran Tuhan, apa yang kamu minta? Ketika Salomo mempersembahkan korban bakaran datang kepada Tuhan di Gibeon, lalu Tuhan menyatakan dirinya lewat mimpi Salomo. Berarti Salomo itu bermimpi ketika dia sedang tidur dalam hadirat Tuhan. Kan dia lagi mempersembahkan korban bakaran di Gibeon. Pertanyaan Tuhan adalah, apa yang kamu minta, Salomo? Apa kata Salomo? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Andaikan kita seperti Salomo ditanya Tuhan, apa yang kamu minta? Apakah pernyataan kita seperti yang Salomo nyatakan? Belum tentu kan? Kita punya banyak permintaan, apalagi dalam iklan, mintalah 3 permintaan. Atau ku beri 1 permintaan, apa? Kita orang yang berhikmat tentunya. Saya minta semuanya. Gak usah satu-satu ya. Tapi Salomo meminta hikmat untuk mengatur bangsanya. Dia sebagai raja. Artinya Tuhan memberikan kekuatan hikmat kepada Salomo. Karena apa yang dikerjakan Salomo itu sesuatu yang besar. Memimpin bangsa yang besar. Menjadi raja Israel. Dia mengatur begitu banyak rakyat. Ya. Dan salah satu bukti bahwa hikmat yang diberikan Tuhan sebagai kekuatan yang diterima Salomo adalah sebagai berikut. Ketika ada 2 orang wanita susila datang kepada Salomo untuk meminta keadilan. Karena apa? Peristiwanya adalah sebagai berikut. 2 wanita tersebut sama-sama punya anak, tinggal di tempat yang sama. Tapi satu wanita itu secara tidak sengaja, dalam bahasa Jawa itu apa? Nindei anaknya. Jadi anaknya itu ketindih badannya begitu loh. Sampai akhirnya mati. Loh, tahu anaknya mati, dia tukar dengan anak yang satunya, anak ibu yang satunya. Dan anak yang mati dia kasihkan ibu itu, dan anak yang hidup dia ambil. Ya waktu tidur tentunya. Ketika ibu itu bangun, loh anakku kok mati? Loh ini bukan anakku ini. Mereka berdebat, akhirnya sampai kepada Salomo. Dan karena kekuatan hikmat dari Tuhan, Salomo mengambil keputusan yang tepat. Mana anak yang hidup itu? Dibagi 2 dengan pedang. Respon ibunya yang asli bagaimana? Kalau ibu yang respon ibu-ibuan yang mengambil anak itu tadi, oh ya baik, biar adil bagi 2 saja. Tapi ibunya yang asli berkata, ya baik, berikan ke ibu itu supaya anak itu tetap hidup. Dan Salomo tahu siapa ibunya. Itu kan kalau bukan kekuatan hikmat dari Tuhan, nggak bisa itu mengambil keputusan begitu. Tambah bingung Salomo karena dia tidak main perasaan seperti wanita, dia mainnya logika, ya kan? Bagi 2. Tanpa hikmat kita ini bisa tertipu, membuat keputusan yang keliru. Ada berapa banyak kita ini seringkali mengambil keputusan atau membuat keputusan yang keliru. Pernah mengalami Bapak Ibu saudara ngambil keputusan yang keliru, salah? Pernah? Bapak Ibu mungkin suami istri, apakah keputusannya benar? Milih itu suaminya sama istrinya? Iya. Benar Pak. Loh kok bisa, alasanmu benar apa? Buktinya apa? Benar Pak, koma. Sudah terlanjur. Adanya ini Pak. Itu dimulai dari keputusan yang benar. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini mengambil keputusan yang benar. Tentunya dengan kekuatan hikmat dari Tuhan. Karena seringkali orang tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, mengambil langkah-langkah yang bodoh. Amsal 9 ayat ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Permulaan pengetahuan adalah mengenal Tuhan yang Maha Kudus. Jadi artinya orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan pasti menerima kekuatan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan benar, mengambil langkah, bertindak dengan benar, tidak mengambil langkah yang bodoh. Dan seringkali sekalipun kita orang percaya, orang Kristen, langkah-langkah kita bodoh, tindakan kita salah, sembrono, keputusan kita keliru. Karena kita tidak mendapatkan kekuatan hikmat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Sebab itu mintalah hikmat dari Tuhan, supaya kita ini ngambil keputusan yang benar. Seperti apa yang pernah disaksikan oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono, dia punya teman, dan temannya itu pengusaha. Dia menceritakan temannya, bukan Pak Toninya. Jadi temannya itu kedatangan teman sekolahnya lama. Ya. Wah, senang sekali, bernostalgia. Wah, teman zaman dulu, teman sekolah. Kita reuni nostalgia. Dia datang sendiri. Lalu ternyata temannya menawarkan bisnis gitu di rumahnya. Ayo aku ke rumahmu, kita ngomong-ngomong bisnis. Ini kita punya bisnis yang luar biasa karena begini. Ketika kita menjalankannya, kita join aja. Menjalankannya, maka dalam 3 bulan modal kita kembali dan selanjutnya adalah kita menerima keuntungan yang berkelanjutan. Wah, asik bener. Wah, itu bisnis apa itu ya? Ya ini ceritanya begitu. Dalam 3 bulan kembali modal. Kemudian bulan selanjutnya kita tinggal terima keuntungan bersih. Ketika ngomong-ngomong, istrinya dari luar datang masuk rumah. Oh, ada tamu ya. Lalu dia ini teman selama saya, teman sekolah. Oh ya. Lalu istrinya masuk kamar karena enggak terlalu tahu urusan bisnis. Kemudian suaminya sempat ke belakang, ketemu istrinya ngomong begini istrinya. Pak, itu siapa? Itu teman saya sekolah waktu itu. Oh ya, nawarin bisnis, join. Apa kata istrinya? Kok saya lihat wajahnya nggak sreg ya? Jadi istri itu mainnya perasaan ya. Jadi lihat wajah orang itu kalau nggak sreg nggak seneng, kalau sreg baru seneng. Ya, saya nggak sreg lihat wajahnya. Loh kenapa? Dia kan teman saya menawarkan bisnis join. Ya. Akhirnya deal, setuju kita join. Ya, 50% saham kita berdua ya. Jadi join, nanti tunggu untungnya. Kemudian temannya pulang, lalu dia pesan kepada istrinya, "Ma, kalau kamu keluar nanti tolong transfer ke nomor rekening ini teman saya, sekian ratus." Tentunya bukan sekian ratus ribu ya, sekian ratus juta. Baik Pak. Ya istrinya keluar, keliling-keliling gitu ya. Wah ini segera ditransfer. Dia dapat telepon dari teman yang lainnya dan berkata begini teman yang lainnya. Loh, dia tadi si A itu datang ke rumahmu, ya ngajak bisnis. Ke rumahku juga ngajak bisnis, tapi sekian bulan yang lalu, tapi dia tidak mengembalikan uang saya. Loh, lah, apa sih wi? Lah, dia sudah pesan kepada istrinya untuk transfer. Dia tambah stres, dia masuk kamar. Wah, hilang uang ratusan juta. Lalu istrinya pulang, dia segera lari menjumpai istrinya. Gimana sudah transfer? Oh iya Pak, lupa saya. Puji Tuhan, terluput dari maut. Berarti yang punya hikmat siapa? Istrinya, bukan perasaan itu, hikmat dari Tuhan. Dan seringkali kita main perasaan tapi tidak punya hikmat dari Tuhan sehingga kita keliru. Ya. Berapa banyak kita ini keliru dalam hal mengelola keuangan sehingga kita seringkali meleset. Ternyata bukan jumlah uangnya yang banyak, tapi pemakaiannya yang salah. Itu seringkali karena tanpa hikmat yang dari Tuhan. Itu sebabnya hikmat itu menuntun kita setiap hari untuk mengambil keputusan yang benar, mengambil langkah-langkah yang benar. Sehingga tidak sembrono, tidak sembarangan. Amin. Iya. Ya, apapun yang kita lakukan perlu hikmat dari Tuhan. Itu kekuatan dari Tuhan. Kita bisa mengambil keputusan yang benar. Dan Salomo,
orang yang berhikmat. Kita belajar dari Salomo hikmatnya, bukan yang lainnya. Ya, karena yang lainnya agak sedikit menyimpang dari kebenaran. Ya, itu sebabnya hikmat Salomo itu menjadi bukti bahwa kekuatan hikmat dari Tuhan itu dapat membuat keputusan menjadi benar, mengambil langkah yang tidak sembrono. Amin. Ya. Seperti anak saya kalau minta sesuatu bersama saya ke sebuah toko gitu, saya cuma satu dengan hikmat. Ambil barang satu item. Satu. Karena papa bawa uangnya tidak banyak begitu. Jadi dia ngambilnya ya satu. Enggak ada. Ini lagi ya, no, satu ya. Beda dengan ibunya. Iya, tapi ibunya enggak di sini ya, aman ya. Itu antara hikmat dan hemat. Itu sebabnya kita belajar hari-hari ini. Apapun yang kita lakukan tanpa hikmat Tuhan, kita bisa keliru, salah langkah, bahkan mati langkah. Seperti permainan catur itu, kalau mati langkah, skak, ya udah kalah. Itu sebabnya kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam kekuatan Tuhan, kenakan kekuatan hikmat yang dari Tuhan, minta dari Tuhan. Amin. Kekuatan hati, wah ini pernah dengar judul kekuatan hati, lagu pujian ya. Seorang yang bernama Daud dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata demikian, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mengapa Daud dapat disebut sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan? Lihat tindakan Daud. Ketika Daud berperang, Saul berperang, apa yang mereka alami? Kemenangan, lalu rakyat menaikkan pujian kepada Tuhan. Saul mengalahkan musuh berapa? Beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu, kelipatannya. Saul sakit hati, iri hati. Ya. Lalu bencilah Saul kepada Daud. Dia beberapa kali mencoba membunuh Daud dengan melempar lembing. Ini bukan olahraga lempar lembing, tapi melempar orang ini dengan lembing. Dan Daud terluput. Bahkan dengan berbagai cara mengejar Daud dengan menyuruh pasukannya. Tapi Daud selalu terluput. Tapi lihat sikap hati Daud. Karena dia memiliki kekuatan hati dari Tuhan, meneguhkan hatinya. Daud tidak berbuat jahat kepada Saul. Meskipun Saul merancangkan pembunuhan terhadapnya, dia tetap memiliki hati yang rendah dan menghargai Saul. Di suatu saat waktu tertentu, di sebuah gua, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Karena apa? Dia menyadari, menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Meskipun roh Tuhan sudah undur dari Saul, tapi itu urusannya Tuhan. Dia tidak punya hati yang jahat untuk membunuh Saul. Karena dia tahu, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan dalam Roma 12. Itu sebabnya hatinya bersih. Kekuatan hatinya itu membuat dia sanggup tidak membalas jahat dengan jahat. Dan yang kedua, satu hal yang dia minta kepada Tuhan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, karena dia telah berbuat dosa dengan berbuat zina dengan Betseba, apa yang dia lakukan? Dia katakan, jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Dia menempatkan diri bahwa Tuhan di atas segalanya, sekalipun banyak harta, kehilangan harta mungkin akhirnya, kehilangan banyak hal yang dia miliki, tapi jangan sampai roh Tuhan meninggalkan dia. Itu permintaannya, kerinduan Daud. Daud berkata, ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Dia selalu menghargai Tuhan, berharap roh Tuhan selalu menyertainya dan menyelidiki hatinya, sehingga Daud mendapatkan kekuatan hati menghadapi segala perkara. Sekalipun dia bukan orang yang sempurna, dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kekuatan hati Daud membuat dia tidak balas dendam kepada Saul. Dia bisa menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan.
hari-hari ini kita perlu kekuatan hati untuk meresponi orang yang mungkin mengecewakan kita, menjengkelkan kita. Kita masih tetap bisa berbuat baik nggak dengan orang-orang yang sepertinya menyakiti kita, menjengkelkan kita? Masih sanggup nggak Bapak Ibu? Tidak sanggup tanpa kekuatan hati yang dari Tuhan. Ketika orang disakiti lalu ditanya, masih bisa berbuat baik? Nggak sudi. Siapa lu? Ya. Itu manusiawi dan itu terjadi bukan di kalangan luar, di kalangan sendiri, di kalangan kita. Seringkali kita bisa berbuat baik dengan orang yang baik. Bagaimana dengan orang yang tidak baik, yang menjengkelkan, yang mengecewakan? Lalu ada nasihat, mari berbuat baik, mari dekati, mari hargai, mari kasihi. Tiada maaf bagimu. Nehi. Ya. Tapi Daud memiliki hati yang kuat. Karena apa? Intinya Saul dihargai. Ya. Seharusnya Daud diurapi menjadi raja dan diangkat, tapi masih terus dalam proses. Dia tetap menghargai Saul. Itu sebabnya kita perhatikan Salomo mendapatkan hikmat ketika dalam hadirat Tuhan. Daud mendapatkan kekuatan hati ketika dia terus bersekutu dengan Tuhan, karena dia terus tidak mau lepas dari roh Tuhan yang selalu menyertainya. Itu sebabnya kekuatan hikmat perlu, kekuatan hati perlu, sehingga kita bisa menerima orang lain dengan hati yang tulus. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada seorang istri yang lapor kepada ayahnya, "Pak, suami saya menyakiti saya." Loh, apa yang dia lakukan? Dia melempar saya sandal, kena kepala saya. Oh ya, sakit sekali, sampai di sini sakitnya. Loh, kapan itu? 10 tahun yang lalu. Loh, sakitnya sampai, kan sudah nggak sakit, sakitnya sampai sekarang masih terasa. Lalu ditanya suaminya, "Loh, kamu lempar sandal istrimu kapan?" 10 tahun lalu. Tapi nggak sengaja, karena istri saya minta sandal di lantai 1, saya dari lantai 2, saya lemparkan begitu, kena kepalanya, nggak sengaja. Itu yang sebenarnya yang sakit suaminya atau istrinya ya? Ini seringkali kita menanggapi setiap segala sesuatu dengan cara yang salah. Itu membuat kita ini seringkali salah. Lo nggak sengaja kelempar sandal, lapor bapaknya dilempar sandal dan merasa sakit. Kapan melemparnya? 10 tahun yang lalu, sakitnya sampai sekarang. Itu bukan karena sandalnya, itu karena hatinya ini. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak sampai sekarang kita merasa sakit dengan seseorang, padahal itu kesalahan orang itu sudah sekian tahun yang lalu? Pernah ngalami Bapak Ibu? Perlu kekuatan hati dari Tuhan untuk bisa mengasihi. Amin. Selidiki hati saya Tuhan, kok seperti ini? Jangan sampai rohmu pergi dari hatiku, dari hidup kami. Sebab apa? Roh Tuhan itu suci. Kalau hati kita dikotori dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, roh yang suci itu lama-lama gak kerasan ya untuk menuntun kita. Karena kita tidak pernah melepaskan pengampunan dan kasih. Tanpa kekuatan hati dari Tuhan kita tidak sanggup. Seperti apa yang dilakukan Daud. Itu sebabnya kita perlu kekuatan hati yang dari Tuhan. Amin. Punya hati yang lapang. Kenapa tanah itu dinamakan tanah lapang? Karena tanahnya luas. Kalau hati kita lapang, hati kita luas. Bisa menerima orang, model apapun. Bisa Bapak Ibu? Loh, seringkali kan kita menilai orang ini kok modelnya kayak gitu, itu kok kayak begini. Lah orang lain menilai modelnya kita juga seperti itu ya. Ya saling menilai begitu ya. Biarlah hidup kita terus mengalami hati yang kuat supaya kita bisa menerima satu dengan yang lainnya tanpa menghakimi. Amin Bapak Ibu. Sanggup? Ya, disanggupkan
oleh kekuatan Tuhan. Kekuatan untuk setia, Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua itu adalah abdi Musa, mendampingi Musa sejak masa mudanya. Ada banyak orang yang mencoba memberontak kepada Musa dan cenderung mempengaruhi Yosua untuk memberontak. Ngajak-ngajak, yuk berontak. Tapi Yosua tetap tidak goyah, dia tetap setia mendampingi Musa. Firman Tuhan berkata ada banyak orang yang baik, tapi tidak banyak orang yang dijumpai setia. Itu sebabnya mari kita belajar setia dari Yosua. Dia setia sebagai abdi Allah, abdinya Musa, bahkan dikatakan setia mendampingi Musa. Bahkan ketika Musa mati, Yosua tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil alih kepemimpinan Musa, tapi Yosua menunggu sampai Tuhan berbicara kepadanya dalam firman itu. Inilah contoh kesetiaan Yosua. Jadi Yosua tetap setia menjadi abdi Musa sampai Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku telah mati, hambaku Musa, sebab itu bersiaplah sekarang. Baru Yosua bertindak. Itu sebabnya hari-hari ini biarlah kita menjadi pribadi yang setia, amin. Setia dalam perkara yang kecil, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Termasuk seperti ini, setia ibadah, setia dalam apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia, amin. Setia dari hal-hal yang sederhana yang mungkin orang tidak tahu apa yang kita lakukan, kesetiaan kita, tapi ada Tuhan yang maha tahu, yang memberi kekuatan kita untuk tetap setia. Ya, mungkin karena saya pernah bercerita ya, ada seorang pendeta yang melayani ibadah pemakaman begitu, ada karena sepasang suami istri, istrinya meninggal, dilayani pendeta itu, tapi suaminya itu di makam meraung-raung, "Ma, aku nyusul kamu, Ma, aku ingin hidup bersamamu." Ya, pendeta itu ya udahlah, tenang, sabar. 1 tahun kemudian dia nikah. Terus pendeta itu menjumpai dia dan istri yang dinikahi, terus lalu bersalaman dengan suami itu yang tahun lalu pengen masuk liang lahatan. Dia tanyanya begini sederhana, pendeta itu, "Masih pengen masuk liang lahat?" Wah, sudah Pak, sudah ada yang baru. Ya kesetiaan dunia itu relatif. Jadi itu sebabnya mari kita mengalami kekuatan dari Tuhan untuk tetap setia. Maka kesetiaan kita konsisten. Ya. Setia sampai akhir hidup kita, amin Bapak Ibu. Ya, tidak banyak orang yang kita jumpai setia, karena kita lihat masa mudanya antusias, semangat, beribadah, melayani. Setelah berumah tangga loh, di mana ya? Kok nggak kelihatan? Dan itu salah satu kesetiaan. Ada banyak kesetiaan yang harus kita kerjakan hari-hari ini, seperti seorang yang bernama Yosua. Ya. Amin, mau tetap setia. Dan yang terakhir ini contoh dari anak SMA, Sadrah, Mesak, dan Abednego ya. Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jadi ceritanya Nebukadnezar mendirikan patung. Lalu dia berkata kepada seluruh pejabat kerajaan dan seluruh rakyat, "Kalau kalian mendengar suara bunyi-bunyian seruling, gambus, suara musik yang rame begitu,
Sama-sama nyembah patung itu, buatanku. Dan apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, mengambil keputusan begitu. Semua menyembah. Dan apa yang terjadi? Dilaporkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan tuanku Raja Nebukadnezar. Raja datang kepada mereka dan berkata, loh, kalian ketika mendengar suara ceracap, gambus, sangkakala, apakah kamu mau menyembah patung buatanku? Jawabnya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Tidak ada gunanya saya memberi jawaban. Kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak mau menyembah patung. Itu prinsip iman yang kuat. Raja dengan geram, panas, marah berkata, masukkan mereka ke dapur perapian dan panaskan 7 kali lipat. Loh, dapur perapian itu sudah panas, kali 7 dipanaskan sampai orang yang mengikat lalu melemparkan mereka ke dapur perapian apa? Terbakar karena saking panasnya. Tapi apa yang mereka lihat? Raja Nebukadnezar melihat, loh, tadi yang dimasukkan ke dapur perapian 3, sekarang kok ada 4. Siapa itu? Tuhan yang menyertai. Amin. Orang-orang yang beriman. Amin. Lalu raja berteriak, keluar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka keluar. Perhatikan, kalau saya dekat dengan orang yang merokok, asapnya itu akan memenuhi rambut saya, dan istri saya berkata, kok bau rokok? Iya. Kalau saya dekat orang yang bakar sate, pasti saya bau sate. Asap sate. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur perapian. Bau kebakar saja tidak. Di dalam rambutnya pun tidak ada bekas apa-apa. Itu karena mujizat yang tidak terbatas yang Tuhan kerjakan. Kekuatan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang yang kuat itu bukanlah tanpa masalah, tetapi orang yang berjalan dalam iman, menundukkan pikiran yang negatif dan menempatkan pikirannya di bawah firman Tuhan. Ya. Selama kita hidup dalam iman, berjalan dalam kebenaran, berpegang pada firman Tuhan, maka pembelaan Tuhan yang turun, amin. Dan hidup kita mengalami pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat, pada waktunya Tuhan. Kita perlu kekuatan iman hari-hari, apalagi hari-hari ini tidak mudah, ya, cukup sulit. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan iman itu membuat kita mengalami mujizat setiap hari dalam segala situasi. Walaupun seolah-olah belum ada pertolongan, belum ada jawaban, tapi ingat, waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Jadi nikmati, jalani hidup ini dengan sukacita, dengan iman. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita, cara Tuhan bukan cara kita. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertumbuh dalam iman hari demi hari. Amin, Bapak Ibu. Minta kekuatan dari Tuhan. Seperti pujian mengatakan, Tuhan yang membelah laut dan meneduhkan badai. Itu kita alami kalau iman kita kuat. Amin. Jadi ada 4 kekuatan yang Tuhan berikan untuk saat ini. Apa yang kita pelajari? Kekuatan hikmat. Kekuatan apa? Hati. Lalu kekuatan untuk setia. Lalu kekuatan iman. Jadi hikmat, hati, setia, iman itu kekuatan yang dari Tuhan untuk kita lakukan bersama dengan Tuhan sehingga kita mengalami mujizat ajaib. Mari kita bersyukur lewat nyanyian kita. Oh, terima kasih. Terima kasih. Pujian yang mengatakan yang membelah laut dan teduhkan badai. Itu kita alami
karena Tuhan yang menyertai. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jemaat, naikkan pujian ini. Dalam kelemahan, di dalam kelemahan sempurna kuasa. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Bersama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin Tuhan, kuasa-Mu besar. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Sekali lagi dengan segenap hati, katakan dengan iman. Yang membelah. Inamarana lama-lama sikini narana wara-wara-wara-wara-wara-wara. Kikini narana lama-lama. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Amin Tuhan. Kau pembuat mujizat
badai, Engkau yang memegang hidup kami dengan tangan kanan-Mu. Apa yang mustahil, apa yang tak mungkin, Yesus kekuatan kita sanggup. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pembuat mujizat yang sejati berkuasa sampai hari ini. Apapun yang terjadi, Yesus yang sanggup menolong. Yesus yang membuat mujizat hadir di tengah-tengah kami. Bagimu tak ada yang mustahil, bagimu tak ada yang tak mungkin. Engkau yang sanggup melakukan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, sekali lagi, yang membelah lautan, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat Tuhan, Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan pembuat mujizat. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Sanggup. Engkau tetap sanggup memberi kekuatan kepada kami apapun keadaan kami. Mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Yang perlu kami lakukan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bersukacita menjalani hidup ini. Karena kami tidak sendirian. Tuhan Yesus menyertai kami dan memberi kemenangan. Terima kasih. Dalam sakitkah, dalam kekurangankah, dalam kelemahan, kuasa Tuhan tetap sempurna bekerja dalam hidup kita tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur pagi hari ini. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Sekali lagi katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya.
sekali lagi. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Berikan tepuk tangan, syukur sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shikara labara labaya, shandara labara labaya, labaya se. Terima kasih pagi hari ini kami boleh terus merasakan kekuatan daripadamu Tuhan Yesus. Anugerahmu, kemurahanmu terus kau nyatakan bagi setiap kami. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji firman-Mu Engkau tetap akan terus membuka jalan yang baru bagi setiap kami. Firman-Mu berkata Engkau akan mencurahkan hujan berkat-Mu bagi setiap kami. Engkau yang sanggup membelah laut ya Tuhan Yesus, menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Engkau yang mengubah padang gurun Tuhan, oh menjadi kebun buah-buahan. Kami tahu bersama Engkau kami akan terus dikuatkan. Hari lepas hari kami berjalan makin lama makin kuat. Kami akan melihat, kami akan mengalami mukjizat kuasa yang daripada Tuhan. Hari ini Engkau telah menguatkan setiap kami dan kami terus akan dikuatkan di dalam firman-Mu. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami diberkati dengan kehadiran-Mu. Biarlah Engkau terus saja yang kami puji, Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami tinggikan. Engkau yang terus memulihkan kekuatan kami hari lepas hari Tuhan. Engkau menghibur setiap hati yang susah Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap yang terluka. Kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan setiap kami yang sakit pada pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan menerima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.